Sejak bocorannya beredar, Realme 9 Pro ini sudah jadi bahan pembicaraan khususnya mengenai prosesornya. Di mana kali ini Realme membawa prosesor baru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 695 yang ternyata hasilnya ada di luar ekspektasi saya. LED shift design seperti di Realme 9 Pro Plus, Ultra Smooth Display 120Hz-nya, dan yang mantap harganya cuma dibanderol di kisaran 3 jutaan aja. Yang paling spesial dari smartphone ini yaitu di dapur pacunya. Prosesor Snapdragon 695 octa-core up to 2,2 GHz dengan fabrikasi 6 nanometer, terus RAM 8 GB plus Dynamic RAM Expansion 5 GB, dan storage sebesar 128 GB. Di video unboxing kemarin banyak yang bilang kalau Realme 9 Pro malah downgrade dari Realme 8 Pro. Padahal Snapdragon 695 itu lebih kuat kalau dibandingkan dengan Snapdragon 720 dan lebih irit daya karena fabrikasinya 6 nanometer. Nggak percaya? Saya sudah mencoba pengetesan di beberapa benchmark. Pertama mulai dari AnTuTu benchmarknya nih, dapat skor 394 ribuan. Terus di Geekbench 5, angka single core-nya di 694 dan multicore di 2013. Lalu di 3D Mark Wildlife overall skornya 1209 poin dengan average FPS di 7,20 FPS. Untuk stabilisasinya 99,4%. Nah, buat main game gimana? PUBG Mobile bisa dapat settingan smooth ultra, dan saat pengetesan pun bisa berjalan di 40 FPS. Dengan minim frame drop, touchscreen lancar, responsif, dan sensor gironya juga nggak delay. Dalam sekali bermain atau kurang lebih 30 menit, baterainya berkurang 7% dengan kenaikan suhu di 43 derajat Celcius, yang artinya masih terbilang hangat. Lalu di game berat selanjutnya ada Genshin Impact. Di Realme 9 Pro settingan defaultnya hanya di lowest. Dan kali ini kami mencoba di settingan default dan 60 fps. Ketika di settingan default, gameplaynya terasa masih playable banget dengan rata-rata 30 fps. Frame drop tipis hanya ketika menghadapi monster. Terus ketika dinaikkan ke settingan 60 fps, rata-rata fps-nya bisa sampai ke 35 fps saja. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 12% dengan suhu naik ke 43 derajat Celcius, yang dimana itu masih hangat, padahal rata-rata chipset lain kelas mid-range bisa sampai ke 46 derajat Celcius. Begitu pula ketika kami coba durability baterainya. Di pengetesan nonton YouTube selama 30 menit, baterainya berkurang 3% aja. Terus untuk pengetesan PC Mark Battery Life di mode auto refresh rate bisa dapat 16 jam 14 menit. Tapi kalau pakai mode 120Hz dapat 13 jam 34 menit. Kalau menurut kami, performa Snapdragon 695 ini terbilang powerful di kelasnya dan diimbangi dengan konsumsi daya yang lebih irit jika dibandingkan dengan Snapdragon 720 maupun 732G karena menggunakan fabrikasi 6 nanometer. Jadi kalau yang dari kemarin meragukan performa Snapdragon 695 sih harusnya sudah terjawab ya kali ini. Lalu ke segi layar, ternyata Realme 9 Pro yang masuk Indonesia ini masih IPS dan belum menggunakan perlindungan Corning Gorilla Glass. Dan setelah beberapa hari kami pegang, layar 6,6 inch IPS Full HD Plus-nya ini memang detail dan produksi warnanya sudah cakep. Secara pemakaian sehari-hari juga masih oke lah. Apalagi ditambah dengan refresh rate 120Hz Ultra Smooth Display, scrolling sosial media atau baca berita jadi terasa lebih nyaman. Masih mengadopsi desain yang sama dengan seri Realme 9 Pro Plus, Realme 9 Pro juga menggunakan light shift design, di mana warna backcase-nya ini akan berubah ketika terkena cahaya matahari seperti ini. Jadi warna dasarnya sunrise blue, tapi kalau kena cahaya matahari atau sinar UV, warnanya akan berubah ke warna merah. Kelihatannya desain backcase semacam ini bakalan ngetrend deh di 2022 ini. Selain itu, soal handheld saya nggak ada komplain sama sekali. Masih terasa nyaman dengan frame yang flat, namun masih diberikan aksen melengkung di bagian backcase-nya. Jadi secara pegangan tetap nyaman. Fingerprint di samping pun juga bikin pas secara experience-nya. Karena posisinya mudah dijangkau, responnya juga cepat. Terus speaker di sisi bawah, kualitas suaranya sih terbilang cukup walaupun memang masih single speaker. Coba kalau pakai stereo speaker sih dijamin makin jos lagi nih si Realme 9 Pro. Dan yang paling diunggulkan dari Realme 9 Pro selain dari sisi performa yaitu tentu saja kameranya.
Setup triple kamera dengan konfigurasi 64 megapiksel netscape kamera aperture f1.79, 8 megapiksel super wide lens aperture f2.2, dan 2 megapiksel macro lens aperture f2.4. Sedangkan secara fitur, Realme 9 Pro ini masih membawa beberapa fitur di seri sebelumnya. Namun kali ini ditambah dengan Street Photography Mode 2.0. Hasilnya, setelah kami preview di PC, si Realme 9 Pro itu masih punya AI yang dapat menghasilkan foto dengan bagus. Mulai dari mampu menghadapi kondisi backlight, dynamic range yang luas, detail yang oke, serta kontras yang cukup seimbang dan masih dengan ciri khas Realme yang dimana hasilnya terasa lebih saturated. Apalagi jika kamu tipe orang yang nggak terlalu suka ngedit, hasil dari Realme 9 Pro ini pas banget untuk langsung diposting di sosial media. Ke mode portrait sebenarnya hasilnya kurang lebih sama dengan mode auto. Detailnya oke, mampu menghandle backlight dan warnanya cakep banget. Tentunya dengan separasi blur yang terbilang cukup rapi asal dalam cahaya yang cukup. Lalu untuk mode ultra wide terasa kalau detail dan dynamic range-nya berkurang ya jika dibandingkan dengan mode auto. Jelas lah ya karena cuma 8 megapiksel. Namun untuk sudut pengambilannya bisa dapat 119 derajat. Dimana ini bikin kamu puas ketika mau ambil gambar yang lebih lebar. Sedangkan untuk mode makro karena cuma 2 megapiksel hasilnya tentu nggak sedetail main kameranya. Namun saya rasa sudah cukup bagus, sudah asik lah untuk ngambil momen makro, tentunya dengan jarak 4 cm. Dan satu lagi yang nggak boleh ketinggalan yaitu mode street. Di sini sih saran saya harus dibantu dengan tripod. Karena kalau nggak pakai tripod hasilnya kurang maksimal. Begitu pula di mode malam. Paling bijak sih kalau pakai tripod ya. Detailnya terbilang cukup oke dengan sedikit noise, masih bisa lah buat ambil momen dikala kondisi kurang cahaya. Nah kalau di hasil video kamera belakang memakai 1080p 30fps, detailnya sih masih dapat, saturasinya juga oke, yang kurang cuman di kestabilannya aja. Semoga segera dapat update firmware deh. Terus untuk kamera depannya, 16 megapiksel wide angle selfie sih hasilnya saya suka. Detailnya oke, menghadapi backlight juga mampu, terus kalau bokehnya sendiri juga cukup rapi asal di cahaya yang cukup. Dan kalau selfie di kondisi cahaya yang kurang tetap oke walau ada noise-nya sedikit. Begitu pula di video selfie-nya ya, karakter warnanya sama kayak foto selfie-nya. Namun terasa kurang begitu smooth seperti video kamera belakangnya. Tapi jangan khawatir karena bakalan ada software update dalam waktu dekat sih. Selain itu semua, Realme 9 Pro dilengkapi dengan NFC, terus power saving mode yang sudah dari setahun lalu fitur ini sangat bisa diandalkan untuk kamu yang mau pakai smartphone lebih irit. Lalu juga ada mode Ultra Vision Engine yang bikin gambar lebih vivid ketika lagi nonton video. So, kesimpulannya, walaupun masih ada kekurangan di beberapa bagian, tapi secara keseluruhan fitur yang ada di Realme 9 Pro ini komplit banget untuk smartphone mid-range. Mulai dari prosesor Snapdragon 695 yang memiliki performa powerful namun tetap irit daya, terus layar ultra smooth display 120Hz, 64 megapiksel netscape kamera yang memang bisa diandalkan untuk fotografi di malam hari, plus mode street di mana kamu bisa berkreatif dalam mengambil foto. Dan tentu saja desain baru yang dibawa di Realme 9 Pro menjadi nilai lebih tersendiri. Dan kalau benar harganya di 3 jutaan, menurut kami sih Realme 9 Pro ini bisa jadi salah satu rekomendasi ketika kamu lagi nyari smartphone di budget segitu. Ibaratnya kamu bisa merasakan smartphone flagship di kelas mid-range 3 jutaan, terutama dari segi performanya. Karena ketika saya bikin review ini, saya belum tahu persis harga pastinya. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komen ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.